Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIC CP175. Di sini akan menjelaskan terkait materi software, di mana menjelaskan terkait navigasi UDU. Yang pertama adalah database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pada awal implementasi diperlukan database untuk membuat, mencadangkan, menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi, dan memulihkan. UDU menggunakan PostgreSQL sebagai database management system. Berikut langkah-langkah create database. Yang pertama adalah masuk URL. Di sini boleh ketik di browser yang digunakan. Setelah itu klik create database. Isi form yang diminta. Di sini ada master password, database, email, password, language, country. Nah, master password tersebut merupakan password sistem administrasi UDU yang dibuat pada waktu instalasi UDU. Defaultnya adalah admin. Database name, nama database yang diinginkan biasanya sama dengan perusahaan. Satu server UDU bisa menampung banyak database. Email, login use administrator akan digunakan pertama kali login ke database. Password di email dan password ini biasa digunakan dengan emailnya admin, passwordnya juga disamakan admin agar lebih mudah diingat. Di bagian language ini opsional, pilih bahasa yang default digunakan oleh user tersebut. Config opsional, bisa menentukan data spesifik negara. Yang terakhir di bagian data yang ini bintang jika menginginkan data sampel transaksi. Selanjutnya ada feature. UDU menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk chart tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dengan jenis tampilan ada list view, user interface yang menampilkan item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat scroll. Yang kedua ada Kanban view, user interface yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Yang ketiga ada pivot table view, untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data. Kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya ada graph view. Graph view, tampilan grafik memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram baris. Yang terakhir ada calendar view, menyediakan garis waktu, tampilan, jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan. Yang pertama langkahnya adalah pada masing-masing menu terdapat chart yang berbeda, di mana tentunya terdapat beberapa media overview. Kedua ada masuk pada salah satu modul, contohnya modul forecast, records quotation atau RFQ. Lalu pada smart button filter dan grup terdapat view chart yang diperlukan. Group by filters. Selanjutnya ada activate developer mode, memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi UDU, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai seorang developer. Ada 3 metode untuk mengaktifkan developer mode di UDU, yaitu yang pertama itu langsung database. Di database itu kita bisa ke setting, activate the developer mode. Perlu diingat sebelum kita melakukan cara-cara ini, kita harus menginstalasi salah satu modul, misalnya entah itu sales atau forecast. Sebelum kita bisa mengikuti langkah melalui setting, activate the developer mode. Yang kedua bisa melalui URL debug atau dengan satu. Yang ketiga sampelnya seperti ini, contoh linknya bisa digunakan. Yang keempat ada add-on untuk dalam rangka menambahkan program. Yang kelima ada linknya. Selanjutnya ini caranya, ada pilih dashboard, lalu kita pilih ke di bagian sini, biasanya di ujung kiri atas. Setelah kita instalasi salah satu modul akan muncul biasanya di bagian setting ini di bawah. Selanjutnya ke bawah untuk mencari developer mode, kita
activate the developer mode. Kita yang paling atas atau yang activate the developer mode, yang aset sama yang aset ini pokoknya yang kedua yang di bawah nggak usah diklik, nanti bisa berpengaruh ke proses yang lain. Kita klik yang paling atas, developer mode. Nah, tampilannya seperti ini contoh punya saya sudah berhasil mengaktifkan developer mode. Di sini nanti ada tanda kumbang di gunanya developer mode ini memudahkan kita melihat setiap transaksi atau proses. Untuk ininya juga sudah berubah di bagian nama, nanti ada nama yang kita bikin. Di sini saya 16 Ramadhani. Jika teman-teman nanti di awal buat nama database-nya apa, nanti akan muncul di sini jika sudah developer mode. Selanjutnya ada view metadata untuk mengetahui detail informasi satu dokumen di antara ID, siapa, dibuat tanggal berapa, track edit tanggal berapa, juga sebenarnya di dokumen itu sudah history setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode yang kita buat. Syarat yang pertama adalah untuk view data dengan cara mengaktifkan developer mode yang sudah dilakukan pada poin activate developer mode tadi yang kita bikin. Selanjutnya hanya dapat lihat pada tampilan form atau saat kita ingin mengisi form, baru kita bisa buka view metadata. Lalu klik developer tools yang gambarnya seperti kumbang tadi. Terakhir kita pilih view metadata, nanti dia pas klik akan muncul di sini. Kita klik view metadata, maka hasilnya nanti akan ada ininya metadata, baru tampilan datanya bukan. Selanjutnya ada toolbar pada Odoo dapat digunakan untuk melakukan pencarian, filtering, dan data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view template lainnya seperti list view atau view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Search box yang pertama, search box fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view template lainnya seperti list view atau kanban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada dokumen atau nama partner. Caranya yang pertama, ada modul yang ingin digunakan, kayak modul yang seperti sales, berkes kita pilih. Selanjutnya ada contoh seperti ini di modul inventory dengan transfer pada kanan dapat search view di bagian sini. Search view, jika sudah carilah yang ingin dicari sesuai keinginan kita. Dan ada filter, menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data apa yang kita inginkan. Cara yang pertama adalah pilih modul lagi yang ingin kita gunakan. Selanjutnya dapat dilihat di sini di bagian transfer pada buah color view yang ini terdapat button filter. Ini search-nya ini filter. Selanjutnya jika sudah, maka dapat diisi dengan sesuai kebutuhan kita dengan cara klik filter. Selanjutnya pilih filter yang sudah ada dapat dengan cara add filter, dimana jika tidak ada dapat pilihan di atas gitu, custom sendiri, lebih memudahkan kita untuk mencari sesuatu. Group by menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan yang sama dalam suatu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Caranya yang pertama adalah pilih modul apa yang ingin digunakan. Selanjutnya dapat contohnya inventory transfer pada search view terdapat button group by. Selanjutnya jika dapat diisi dengan sesuai kebutuhan dengan cara klik group by, hanya pilih grup yang sudah ada dan dapat custom juga sama seperti yang tadi filter, dimana jika tidak dapat pilihan di atas. Di grup ini untuk mengelompokkan sesuatu yang ingin kita cari berdasarkan kelompoknya atau grupnya. Soalnya ada date format separator. Salah cara date format Odoo sebelum melakukan konfigurasi adalah mount dan year. Fungsinya mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Itu juga bisa mengubah separatornya, diantara separator nilai uang yang dibuat dari titik ke
Caranya pertama ada pilih dashboard yang bagian kiri, pilih setting yang bawah ini. Selanjutnya pada set menu yang bagian sini, bagian atasnya ini, klik language ya. Bahasa atau sesuai dengan yang kita cari saja di sini nanti. Kita search di sini bahasa kita pilih edit bagian sini. Setelah kita buka nanti bahasanya akan muncul edit di bagian kiri atas. Kita klik, lalu kita sesuaikan dengan pengisian yang dibutuhkan untuk separator dan data seperti di bawah terdapat penjelasan berikutnya. Nih, kita isi ini sesuai dengan pengisian yang dibutuhkan, separatornya apa dan seperti apa, serta terdapat penjelasan kodenya nanti. Akhir jika sudah diisi semua sesuai yang kita inginkan, kita save saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait navigasi Odoo. Mungkin masih banyak yang kurang atau banyak yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.